Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anakku semangat ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Marilah kalian lihat video pembelajaran berikut ini. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1 dan 2. Itu anakku, materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu dan menyebutkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara benar. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mengetahui isi sebuah buku dari cover dengan baik. Tuan anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo mengamati. Perhatikan di situ anakku. Ada gambar apa saja di situ? Ya, betul. Di situ ada gambar Benny sedang bersepeda dan juga bermain bola. Kedua gambar di atas adalah permainan dan kegiatan yang menyenangkan. Pada kegiatan bersepeda dan permainan bola adalah kegiatan yang memanfaatkan organ gerak seperti tulang dan otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jadi anak-anakku, dalam aktivitas gambar di atas, memanfaatkan organ gerak seperti apa? Ya betul, tulang dan otot. Karena saling bekerja sama dan melakukan pergerakan, maka bisa membentuk sebuah sistem yaitu yang disebut sistem gerak. Ya, perhatikan, ayo mengamati. Gambar apa itu ya? Nah, itu adalah gambar rangka manusia yang ditunjukkan bagian-bagiannya bahwa tubuh kita disusun dari beberapa tulang. Seperti pada kepala ada tulang tengkorak, ada rahang bawah. Pada rangka badan ada tulang selangka, tulang belikat, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul. Pada bagian lengan ada tulang pengumpil. Kalau bagian bawah atau kaki ada tulang paha dan lainnya. Fungsi tulang. 1. Untuk menopang tubuh. 2. Memberi bentuk tubuh. Yang 3. Melekatnya otot. Itulah fungsi dari tulang. Diingat anak-anakku ya. Cara menjaga otot dan tulang agar kuat. Apa saja yang kita lakukan? Ya, 1. Mengkonsumsi makanan sehat seperti susu, daging, telur, dan sayur. Yang kedua, menjaga pola makan secara teratur. Hal yang itu kita lakukan ya anak-anakku ya, agar tulang dan otot kita kuat, apalagi kalian yang ada di masa pertumbuhan. Kita jaga pola makan, konsumsi, jangan mengkonsumsi makanan yang instan saja anak-anakku, karena tidak baik untuk pertumbuhan. Tulang penyusun pada lengan manusia. Ya, perhatikan, itu adalah lengan manusia. Kira-kira apa saja tulang penyusunnya? Yang pertama, tulang lengan atas. Tulang bagian lengan kita yang bagian atas.
tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Di mana letaknya tulang hasta itu, Bu Dewi? Nah, coba sekarang kalian buka tangan kalian, luruskan. Nah, yang lurus dengan ibu jari itu adalah tulang pengumpil, yang bawahnya tulang hasta. Tulang pergelangan tangan itu pas ketika naik memakai gelang, jatuhnya gelang itulah yang disebut tulang pergelangan tangan, dan juga telapak tangan ketika kita buka. Yang bagian agak lebar itulah tulang telapak tangan. Selain pada lengan, tulang penyusun pada kaki manusia. Nah, apa saja tulang penyusunnya? Pertama, tulang paha. Kita lihat ke bagian kaki kita enaknya yang panjang itu, yang bagian atas tulang paha. Terus ikuti tulang kering. Yang bagian bawah yang panjang dan keras. Belakang dari tulang paha ada tulang petis. Juga ada tempurung lutut. Kalau dalam bahasa Jawa itu dengkul, itu anak-anakku ya. Tulang pergelangan kaki. Kalau penari memakai gelang kaki di pergelangan kaki. Dan juga anak-anak perempuan yang memakai gelang kaki, jatuhnya itu di pergelangan kaki. Tulang telapak kaki yang bagian bawah yang agak lebar. Dilanjutkan tulang jari kaki. Itu anak-anakku, tulang penyusun pada kaki manusia. Nah, perhatikan di situ. Fungsi tulang penyusun pada lengan manusia. Pertama, tulang hasta. Untuk menyokong dan membantu rotasi dari pergelangan tangan. Yang kedua, tulang pengumpil. Tempat melekatnya otot lengan dan mengatur pergerakan tangan bagian bawah serta penghubung tulang lengan atas dengan ibu jari. Jadi yang tulang pengumpil itu yang lurus dengan ibu jari kita. Tulang atas untuk melindungi otot dan membantu memberikan gerakan pada sendi bahu. Tulang atas itu adalah tulang lengan tuh ya anak-anakku ya. Tulang pergelangan tangan untuk membantu pergerakan tangan menghubungkan jari-jari dan tangan agar dapat beraktivitas. Pergelangan tangan itu yang letaknya ketika kalian memakai gelang itu lengan pergelangan tangan. Tulang telapak tangan fungsinya untuk memberikan bentuk telapak tangan dan tempat melekatnya otot sehingga dapat menggenggam dan memegang. Itu fungsi dari tulang-tulang penyusun pada lengan manusia. Selanjutnya, fungsi tulang penyusun pada kaki manusia. Tulang paha untuk membantu kaki bergerak lurus dan menekuk ke arah pinggul. Tulang kering menghubungkan lutut dan pergelangan kaki. Tulang betis untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Tulang pergelangan kaki untuk menggerakkan kaki naik turun karena adanya sendi engsel. Tulang telapak kaki sebagai tumpuan kaki untuk berpijak sehingga dapat bergerak. Tulang jari kaki membantu menyeimbangkan tubuh agar tidak jatuh saat berdiri. Nah, ketika kalian mengamati video ini, kalian pegang mana saja yang tulang paha, tulang kering, tulang betis. Juga pada bagian lengan manusia yang tadi. Oh, ini yang tulang lengan atas, ini tulang hasta gitu ya. Semoga kalian dari pembelajaran ini tahu apa saja fungsi dari tulang-tulang tersebut. Selanjutnya, ayo membaca. Di sini ada sebuah paragraf. Guru bacakan ya anakku. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan, sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi.
Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ya, betul. Dari paragraf yang Bu Guru bacakan, masih ingat apa sih ide pokok dari bacaan ini? Ya, tentunya ide pokok adalah inti dari sebuah bacaan. Dan diingat anakku, dalam satu paragraf itu memiliki satu ide pokok. Ide pokok dari bacaan itu adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ada contoh lagi bacaannya, paragraf lain. Lanjutannya, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Banyak sekali manfaat dari bersepeda anakku ya. Siapa yang suka bersepeda? Nah, tetap dilanjutkan ya kegiatan rutin itu. Tetapi tetap karena di masa pandemi harus selalu menjaga protokol kesehatan. Oh iya, dari paragraf yang kedua kira-kira apa ide pokoknya ya? Ya, betul. Ide pokoknya adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Kalian sudah bisa menentukan ide pokok. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, perhatikan di sini contohnya. Ini ada ide pokok. Aku bersepeda sore hari. Kira-kira bagaimana ya dari ide pokok itu supaya jadi sebuah paragraf? Nah, Budaya beri contoh. Aku bersepeda sore hari. Aku bersepeda bersama Azkia dan Raka. Kami bersepeda pergi ke arah utara rumah kami. Di tengah perjalanan kami bertemu anak santri TPQ yang pergi mengaji. Kami sangat menikmati kegiatan bersepeda ini dengan menikmati udara dan pemandangan alam di waktu sore. Nah, di situ anakku, nanti kita akan belajar dari sebuah ide pokok dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Oleh sebab itu anak-anakku, supaya kalian mudah dalam mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, diharapkan sering banyak membaca buku agar literasi bacaan kita bagus dan mudah dalam kita membuat sebuah paragraf. Selanjutnya, gambar cerita pada cover. Apa sih cover itu anak-anakku? Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dan ciri huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Perhatikan di sini. Nah, tentu buku bacaan kalian pasti ada agar pembaca menarik dan ingin mengetahui apa isi dari buku tersebut. Pada contoh cover buku di atas ada judulnya apa anakku ya? Cerdas dan bugar. Jadi setiap bagiannya jenis hurufnya tidak sama, dibuat menarik mencolok agar
pembaca tuh ingin tahu apa isi buku dari buku ini. Itu. Anakku, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Aku ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih anak-anakku sekali lagi. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.